Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam saudara bagi semua, salam. Terima kasih rekan-rekan media pada siang hari ini yang sangat berbahagia ini. Astungkara tim presisi Resmob Polsek Denpasar Selatan telah berhasil mengamankan satu tersangka, yaitu yang viral beberapa saat terkait dengan tindak pidana perbuatan cabul. Mungkin rekan-rekan sudah mengetahui semuanya, sudah viral di media sosial, ada beberapa TKP atau beberapa tempat kejadian. Di sini pencabulan dilakukan di 17 tempat kejadian. Kemudian terungkapnya tersangka dengan inisial IKWS itu berdasarkan laporan polisi. Salah satu korban yaitu yang berinisial IKR, IKR melaporkan terkait kejadian dimaksud, di mana tim Cyber Patrol Polres mendapatkan laporan bahwa adanya tindak pidana pencabulan yang ada di jalan. Kemudian tim Cyber melaporkan kepada Polsek, yaitu ke tim presisi Resmob Polsek Denpasar Selatan. Kemudian setelah itu Kapolsek memberikan arahan dan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Commander West Bapak Kapolda Bali yang ke-6, yaitu menjaga konsistensi penegakan hukum kejahatan jalanan atau street crime. Kemudian dengan adanya laporan tersebut dari hasil patrol cyber, maka Polsek, yaitu tim presisi Resmob Polsek Denpasar Selatan, melakukan verifikasi ke admin dari medsos yang dimaksud. Kemudian mencari dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Selatan. Setelah itu melakukan lidik dan berhasil ditangkap TSK atas nama IKWR. Yang bersangkutan seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang berumur 21 tahun. Kemudian tersangka dengan adanya 17 TKP tersebut dengan jumlah korban ada 10 yang melapor, yaitu dengan barang bukti sebelah kiri menggunakan sepeda motor NMAX pada saat melakukan tindak pidana dimaksud. Kemudian ada helm sebelah kanan yang dipakai sehari-hari. Kemudian ada celana dan baju sebelah kiri dan juga sepatu. Tersangka melakukan kejahatannya di tempat-tempat yang dianggap oleh tersangka sepi atau tidak ada pengawasan orang. Kemudian motif dari tersangka nanti kami akan tanyakan. Kemudian yang tersangka dijatuhi pidana sesuai pasal 289 KUHP dan pasal 281 KUHP dengan pidana ancaman paling lama 9 tahun. Saya tanyakan ya, apa ya motifnya ya? Zoom aja Pak, zoom aja Pak. Ada mic. Terlanjur nggak usah pakai mic ya? Mas IKWS ya. Ya. Sudah kapok belum? Sudah. Kapok ya? Kapok sekali kemarin. Kapok sekali. Saya pengen tahu nih,
kan sudah mahasiswa, penerus bangsa, pelajar lagi. Ya. Apa sih yang menjadi kenapa sih? Ngapain kok kamu melakukan itu untuk apa sih sebenarnya? Karena saya senang ada kepuasan tersendiri aja kemarin. Iya, dia semacam dia puas, jadi seneng gitu ya. Ya kemarin Tapi sudah kapok. sudah kapok sekali. Sekarang kalau gitu lagi seneng lagi nggak? Sudah merasa bersalah sekali. Nah, mau diulangi lagi ya? Karena mau diulangi lagi? Suka nonton khusus porno ya? Ini suka seneng nggak? Kenapa kok yang menyebabkan suka seperti itu tuh apa? Karena mungkin satu suka baca-baca gambar-gambar yang kurang senonoh gitu atau gimana? Atau pengen meniru-meniru yang tempat-tempat lain? Dari sendiri sih, karena senang gitu. Nggak niru-niru yang lain? Tidak, enak. Bisa Ya. Kapok tapi ya? kapok sekali. Ya. Dia nggak punya pasangan sendiri apa? Punya pacar nggak lo? Saat ini saya statusnya udah nggak punya pacar. Atau pernah melampiaskan karena kamu putus sama pacarmu? Nggak, semenjak saya ditangkap saya diputusin. Tapi suka nonton khusus porno nggak? Hanya sekedar lewat saya tonton. Kalau emang mencari tujuannya nggak. Ya wis, ya udah. Yang 17 TKP itu udah mulai dari tahun berapa, Pak? Dari bulan suka seperti ini dari kapan sih sebenarnya? Dari bulan lalu kemarin. Januari ya. Iya kemarin. Dari awal tahun dia mulai seneng gitu. Nah tapi mulai bulan Maret kapok ya. Kapok kemarin. Kapok ya. Ini udah tipe wanita atau asal aja? Kalau saya tuh nggak lihat sih, soalnya di jalan Tapi lebih seneng kalau kita. iya. Sasarannya pas misalnya tengah-tengah malam beroperasi apa gimana? Saya berangkat training. Hah? Ya, Di tempat-tempat yang sepi ya. iya. Ya kasihan masih mahasiswa ya. Jangan ulangi lagi ya. Rekan-rekan sekalian, nantinya setelah ini kita Polresta Denpasar memiliki yaitu bagian terkait dengan psikologi. Nanti kami akan melakukan pendampingan, utamanya untuk mengetahui bagaimana kondisi psikologi dari tersangka. Kemudian nanti kami juga akan melakukan pendampingan ahli psikologi untuk bisa merubah dari apa yang menjadi kebiasaannya, sehingga yang bersangkutan bisa tidak melakukan lagi secara sadar dari dalam hati. Itu dari kita yang bisa lakukan. Saya tutup teman-teman, rekan-rekan sekalian. Parma Sandi, Om Sandi, Om.